Apa kabar Wong Kitogalo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Aini Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Fadila Syuada siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 18 April 2022. Sajian utama hari ini antara lain, truk modifikasi meledak, 2 tewas. Puluhan buaya lepas dari penangkaran. Dan jangan lewatkan, warga tangkap ular piton hendak memangsa ternak. Pemirsa, inilah seputar Aini Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Sebuah truk tangki yang telah modifikasi di Lubuk Linggau meledak saat hendak diperbaiki di sebuah bengkel hingga menyebabkan 2 orang tewas. 1 orang tewas di lokasi kejadian akibat terpental, sedangkan 1 lainnya meninggal usai mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Truk tangki modifikasi yang meledak ini terjadi di kawasan Mangga Besar, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Jumat kemarin. Truk dengan nopol BD 8432BL dalam kondisi rusak akibat ledakan dahsyat tersebut. Akibat ledakan tersebut, 2 orang tewas, yakni Asmawi yang meninggal dunia di lokasi kejadian akibat terpental belasan meter. Sedangkan Yusuf meninggal setelah sempat mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Dr. Sobirin. Warga sempat mengira sumber ledakan berasal dari petir atau tabung gas LPG. Namun ketika dicari, ledakan berasal dari bengkel mobil. Ini nih apa nih Bu? Ini tangki minyak. Kejadian bermula saat korban Asmawi datang ke bengkel reparasi bak mobil milik orang tua Yusuf untuk memperbaiki tangki modifikasi truk. Saat keduanya memperbaiki menggunakan mesin gerinda, diduga lupa membuka tutup tangki modifikasi dan langsung meledak. Di dalam mobil ini kan ada tangki peta, itu di grendo. Ya mungkin akibat api itu kan meledak, korbannya. Kasus ledakan truk yang menelan 2 korban jiwa ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Puluhan ekor buaya lepas dari penangkaran di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin setelah banjir melanda. Hingga saat ini baru 4 ekor buaya yang berhasil ditangkap warga. Perjuangan warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin membuahkan hasil. Meski hanya 1 ekor, namun penangkapan ini menjadi momen karena dapat mengurangi satu persatu pemangsa peninggalan prasejarah yang masih ada hingga kini. Puluhan buaya milik sebuah penangkaran lepas setelah banjir melanda. Setidaknya terdapat 70 ekor buaya terlepas dari masih berkeliaran di sungai dan rawa. Lepasnya pemangsa berdarah dingin ini sangat meresahkan warga Desa Tanjung Sari, Tanah Mas, dan Talang Buluh. Warga dihimbau tidak berada di dekat kolam penampungan serta sungai. Diduga aliran sungai menjadi habitat baru setelah puluhan buaya tersebut terlepas yang tentunya mengancam keselamatan warga. Salah satu warga, Amir, menyatakan merasa khawatir akan serangan buaya yang terlepas dari penangkaran. Menurut Amir, hingga saat ini baru 4 ekor buaya yang terlepas berhasil ditangkap kembali, sementara sisanya masih berkeliaran di alam bebas. Waktu banjir lepas dari penangkaran. Itu pada jam berapa nih berhasil ditangkap? Kalau yang ini habis maghrib tadi. Perkiraan panjangnya nih? 2 meter lebih, 2 meter 20 tadi. Warga berharap Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Sumsel segera menangkap kembali puluhan buaya yang terlepas. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Menjelang Lebaran 1443 Hijriah, perbaikan jalan nasional menuju Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan Pelabuhan Tanjung Api-Api terus dikebut. Ditargetkan pada hari Lebaran jalan mulus tanpa berlubang.
Perbaikan akses jalan nasional menuju Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan Pelabuhan Tanjung Api-Api yang merupakan jalan satu-satunya menuju pelabuhan di Sumatera Selatan jelang Hari Raya Lebaran 1443 Hijriah terus dikebut. Sejumlah lubang jalan yang dapat menimbulkan terjadi kecelakaan lalu lintas dilakukan perbaikan dengan penimbunan lubang jalan menggunakan agregat maupun aspal panas. Jalan Tanjung Api-Api ini merupakan jalan yang selalu ramai digunakan saat menjelang Lebaran oleh para pemudik, baik moda transportasi darat, laut, dan udara. Menurut PPK 1,6 Sumatera Selatan, progres perbaikan jalan ditargetkan selesai dikerjakan H-15 sebelum Lebaran dan memasuki arus mudik. Yang Bapak lihat ini berusaha untuk menutup lubang dengan agregat dan campuran aspal panas. Sesuai arahan pimpinan kita juga bahwa H-15 itu semua lubang sudah tertutupi. Jalan nasional yang dilakukan perbaikan menuju bandara dan pelabuhan dipilih berdasarkan spot-spot kerusakan, mulai dari jalan yang berlubang, aspal mengelupas maupun perbaikan pada pondasi jalan. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Jelang Idul Fitri 1443 Hijriah, sekitar 523 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Banyuasin divaksinasi booster. Warga binaan yang mendapatkan remisi ke depan tidak kesulitan lagi melakukan vaksinasi COVID-19 saat menyelesaikan masa hukuman dan pulang ke kampung halaman. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, sekitar 523 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Banyuasin mengikuti vaksinasi COVID-19 mulai dari vaksinasi tahap 1, tahap 2 maupun vaksinasi booster. Satu persatu warga binaan mengantri untuk dilakukan vaksinasi oleh tenaga kesehatan. Selain mensukseskan program vaksinasi pemerintah, warga binaan yang mendapatkan remisi ke depan tidak kesulitan lagi untuk melakukan vaksinasi COVID-19 saat menyelesaikan masa hukuman dan pulang ke kampung halaman. Vaksinasi booster ini diselenggarakan kerjasama antara Badan Intelijen Negara Wilayah Sumatera Selatan dan Kepala Kantor Kemenkumham Sumsel. Setidaknya ada sekitar 16.000 orang narapidana warga binaan di bawah Kepala Kantor Kemenkumham Sumsel yang ditargetkan mendapatkan vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi booster tetap berjalan lancar, meskipun sempat terjadi kendala tentang nomor induk kependudukan sejumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Banyuasin yang akan dilakukan vaksinasi. Kemarin ada kendala tentang NIK. Setelah saya koordinasikan dengan Dukcapil, bahkan 3 hari di sini semuanya alhamdulillah berhasil 80%. Ada beberapa kendala, namun sekarang masih proses untuk penyelesaiannya. Dan hari ini 523 orang warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Banyuasin difasilitasi oleh Binda Sumsel. Meski telah dilakukan vaksinasi COVID-19, diharapkan warga binaan harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Demi menjaga kesucian bulan suci Ramadan dari penyakit masyarakat, Satpol PP Sumatera Selatan merazia kos-kosan dan kafe. Dari razia ini, petugas mengamankan puluhan orang, bukan suami istri, dan ratusan botol miras. Tim gabungan Satuan Polisi Pamung Praja, Provinsi Sumatera Selatan, Polda Sumsel, dan Pomda menggelar razia kos-kosan dan kafe yang diduga masih beroperasi saat bulan suci Ramadan. Petugas menyusuri sejumlah kosan dan penginapan di kawasan Jalan Dwi Kora, Jalan Demang Lebar Daun, Jalan Raja Wali, dan Jalan Veteran Kota Palembang. Hasilnya, petugas mendapati 30 orang terdiri dari 22 perempuan dan 8 laki-laki bukan suami istri dan tidak bisa menunjukkan KTP dan surat domisili. Selain merazia kos-kosan, petugas juga merazia kafe hiburan malam dan menyita ratusan botol minuman keras yang tidak ada izin edar. Kasat Pol PP Sumsel, Aris Saputra menyatakan razia dilakukan untuk menjaga kesucian bulan suci Ramadan dari segala jenis penyakit masyarakat di malam hari.
ya, ada di salah satu tempat kos, ya, yang juga katanya berikut dengan KP, kita temukan ya tumpukan mikol dan miras, ya, itu sebanyak 268 botol, terdiri dari berbagai macam merek. Puluhan orang yang terjaring razia ini akan dilakukan pembinaan dan diarahkan untuk membuat surat domisili. Sementara untuk ratusan miras yang diamankan bakal dimusnahkan petugas. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Warga tangkap ular piton hendak memangsa ternak. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Seorang oknum dosen Universitas Sriwijaya terdakwa dalam kasus tindak pidana asusila divonis 6 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan pencabulan terhadap mahasiswinya. Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang menggelar sidang kasus tindak pidana asusila dengan terdakwa oknum dosen Universitas Sriwijaya Aditya Rol Asmi dengan agenda pembacaan vonis Kamis kemarin. Dalam sidang, terdakwa divonis kurungan 6 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim Fatimah karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana asusila sebagaimana diatur melanggar pasal 294 ayat 2 ke KU2 KUHP tentang perbuatan asusila.
Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel mengenai unsur pertimbangan yang memberatkan terdakwa, yakni terdakwa merupakan tenaga pendidik yang harusnya contoh baik bagi anak didiknya. Sementara pertimbangan yang meringankan, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Menanggapi vonis tersebut, kuasa hukum korban yang turut hadir di persidangan berterima kasih kepada Majelis Hakim serta JPU karena telah membuka fakta hukum dalam kasus ini. Itu hak mereka. Tadi dia pikir-pikir ya? Silakan, itu hak mereka, instrumen hukum ada di mereka, tapi paling tidak kami ingin mengatakan terima kasih kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum yang telah bersikeras untuk membuka fakta hukum di kasus ini. Dengan kejujuran itu terbuka dari awal dia pemeriksaannya dari Pusri maupun di BAP Polda maupun di sini, kami kira mengurangi sesuai dengan dari tuntutan JPU sama. Itulah, itu kami pikir-pikir. Atas kasus ini, terdakwa Aditya Rol Asmi yang saat ini ditahan di Rutan Pak Jo Palembang menyatakan pikir-pikir. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Nasib malang dialami oleh seorang pria di Palembang. Korban ditusuk juru parkir saat hendak membeli takjil untuk berbuka puasa. Dengan kondisi terluka, Nofriansyah, warga Jalan Banten 6, Kecamatan Seberang Ulu 2, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Nofriansyah mengaku menjadi korban penusukan oleh seorang juru parkir di Jalan Balkis, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang, Kamis kemarin. Menurut Nofriansyah, kejadian bermula saat dirinya usai membeli takjil untuk berbuka puasa bersama anak dan adiknya. Tiba-tiba pelaku menegur korban dengan nada marah agar motor yang dikendari korban terus saja dimainkan gasnya. Korban yang sempat kebingungan balik menegur pelaku. Tak terima ditegur balik korban, pelaku pun marah sehingga terjadi keributan yang berujung penusukan. Masalah, ya namun kami nak nyari bukuan. Nah di jalan itu kan sampai yang gas, ya motor kalau nak digas tak berjalan. Jadi dia ni gas lagi motor kan. Nak apa je aku? Nak apa kau je? Langsung aku sama adanya, tak tunggulah sini. Posisi aku ngajak anak aku yang kecil itu kan. Nak apa kau nak tunggu? Itu tunggulah sini, aku nak naruh anak aku dulu ya. Langsung balik nujar ya. Kasus penikaman ini masih ditangani Satreskrim Polrestabes Palembang. Pelaku yang telah teridentifikasi masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Diduga kehabisan makanan di habitatnya dan hendak memangsa ternak, seekor ular piton sepanjang 2 meter masuk ke pemukiman warga melalui jalan raya. Kemunculan ular ini sempat mengganggu arus lalu lintas. Ular piton sepanjang lebih dari 2 meter ini dievakuasi dari jalanan oleh pengendara roda 2 yang melintas di Jalan Sematang Borang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Rabu malam. Ular dengan bobot kurang lebih 15 km ini sempat melilit tangan warga saat hendak dimasukkan ke dalam karung besar. Dibantu warga setempat, akhirnya ular yang berasal dari semak belukar di seberang jalan dapat dievakuasi dan dimasukkan ke dalam karung. Warga menyatakan ular tersebut datang dari hutan di seberang jalan dan hendak menuju ke pemukiman. Diduga ular tersebut kehabisan makanan di habitatnya dan hendak memangsa ternak warga. Lewat dari sini aja? Dari sama-sama itu, nyebrang ke jalan ya? Oh itu. Itu ada luka Pak? Tidak ada. Berapa meter panjangnya Pak? Paling 2 meter lebih dikit. Ular piton ini rencananya akan dilepas liarkan kembali oleh warga ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Fadila Asyada, sampai jumpa.